di mana sebanyak 14 orang dinyatakan hilang dalam kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta Barat, dan 6 orang diantaranya dinyatakan tewas. Ya, petugas Gul Karmat DKI Jakarta menemukan 2 jenazah baru dalam kebakaran di Plaza Glodok pada Jumat pagi. Kondisi jasad disebut sudah menyatu dengan puing bangunan dan sulit teridentifikasi. Hingga kini total korban tewas mencapai 6 orang. 3 diantaranya sudah dilarikan ke RS Polri Kramat Jati untuk pemeriksaan DNA. Per Jumat pagi, ini proses pendinginan masih berlanjut bersamaan dengan evakuasi korban. Sementara korban yang dinyatakan hilang sebanyak 14 orang. Tepat di pukul 07 ya, 07 itu anggota rescue penyelamat dari tim pemadam Sudin Jakarta Barat menemukan 2 dengan posisi terpisah. Inilah pentingnya pengalaman ya, insting penilaian dari tim-tim kami itu dengan kejeliannya ya, karena memang saya laporkan kondisi dari jasad ini sudah menyatu dengan puing-puing, jadi sulit dikenali dan akses untuk menuju ke lokasi itu sudah tertimpa baja-baja, jadi udah dalam arti sulit untuk menjangkau itu. Tapi alhamdulillah update-nya dari semalam jam 00 itu 13 lewat jam 00 ada 1 laporan jadi masuk jadi 14. Dari 14 yang dilaporkan masyarakat ini kemarin sudah 4 kita indikasikan ketemu. Hari ini pagi ini Pemirsa, sebanyak 5 jenazah korban kebakaran Glodok dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi. Proses identifikasi akan menggunakan metode pemeriksaan DNA karena kondisi jenazah yang sulit dikenali secara visual. Sebanyak 5 jenazah dari korban meninggal dunia akibat kebakaran di Glodok Plaza telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi. Kepala Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Prima Heru menyebut proses identifikasi akan menggunakan metode pemeriksaan DNA karena kondisi jenazah yang terbakar dalam kondisi sulit untuk dikenali secara visual langsung. Jenazah, 5 kantong jenazah, di mana sejak kemarin siang jam 16 kami terima 1, terus kemarin jam 20 kami terima 2, dan hari ini kami terima 2 lagi sehingga totalnya ada 5 kantong jenazah. Ada 1 orang keluarga yang sampai saat ini sudah melaporkan kehilangan dan sekarang lagi didalami di posko antemortem. Dan kami nanti akan bekerja sama dengan Inavis, Puslafor, Biro Dokpol Pusdokes Polri untuk melakukan pemeriksaan ke-5. Dan bisa berikut kami hadirkan 14 nama yang dilaporkan hilang atas kejadian kebakaran Glodok Plaza. Dan bisa seperti apa perkembangan terkini proses pencarian korban kebakaran Glodok Plaza siang hari ini? Ada rekan Syahreza Zanski di Glodok Plaza, Jakarta Barat, dan Amrina Rida di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Namun kita terlebih dahulu ke Syahreza. Syahreza, gimana kondisi terkini di sana? Silakan dengan informasinya. Ya, Togi dan juga pemirsa, selamat siang. Baru saja informasi yang kami terima pada pukul 8.20 waktu Indonesia Barat,
2 jenazah baru saja dievakuasi dari dalam gedung Plaza Glodok di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Namun, Togi, saya ingin memperlihatkan Anda bahwasanya inilah situasinya di tempat kejadian perkara kebakaran di Plaza Glodok pada hari ini, di mana ini menciptakan beberapa puing yang berserakan tentunya imbas daripada terjadinya kebakaran dari lantai 7 yang merupakan tempat diskotik, dan ini merembet apinya ke lantai atas, ke lantai 8 yang merupakan tempat kafe, dan naik lagi ke lantai 9. Artinya memang api asalnya dari lantai 7 lalu merembet ke lantai 8 dan juga lantai 9. Dan inilah situasinya di beberapa jalan di beberapa jalan, maksudnya di area TKP. Inilah situasinya, sudah terbentang garis polisi dan banyak sekali abu ataupun bahkan kepulan asap yang sedikit tentunya menandai bahwasanya proses pendinginan hingga saat ini masih berlanjut, Togi dan juga pemirsa, mengingat hari ini proses evakuasi masih berlangsung, evakuasi dan pendinginan, sehingga kami juga melihat ada beberapa personil yang masih beraktivitas lalu lalang ke dalam gedung untuk mencari beberapa korban yang dilaporkan hilang, mengingat ada sebanyak 14 korban yang dinyatakan hilang pada peristiwa kali ini, di mana untuk informasi yang kami terima ada 6 orang yang dinyatakan tewas, di mana 5 diantaranya sudah dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, namun satunya lagi masih dievakuasi, mengingat beberapa jasad daripada korban tewas ini mengalami sudah tertumpuk oleh beberapa puing-puing, dan juga ada juga yang hancur jenazah, sehingga ini menyulitkan proses identifikasi dari pihak Dokpol Polda Metro Jaya dan juga pihak Gulkarmat serta pihak BPBD begitu. Dan inilah situasinya, Togi dan juga pemirsa, hancur lebur di kawasan Plaza Glodok, tentunya tidak menyisakan berbagai barang yang masih berguna, dan kini situasinya di lantai dasar sudah dibentangkan garis polisi, dan memang ada 6 orang yang tewas hingga saat ini. Dan tepat di beberapa layar kaca Anda, Togi dan juga pemirsa, kami melihat ada beberapa orang yang masih datangi posko di tepat kiri saya, Togi dan juga pemirsa. Banyak sekali para petugas, baik itu BPBD, dari Polda Metro Jaya ataupun dari Gulkarmat yang masih berkoordinasi untuk bisa mencari korban yang dinyatakan masih hilang. Ada sebanyak 14 orang yang mengalami dinyatakan hilang tentunya, dan 6 orang tewas, dan di mana 5 diantaranya sudah dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan memang, Togi dan juga pemirsa, itulah bisa Anda lihat di layar kaca, itu adalah papan informasi mengenai korban yang hilang. Banyak sekali kami melihat ada keluarga korban yang mendatangi area pusat informasi. Di sini ada pos Kotis dan juga ada pos kesehatan dari Puskesmas Taman Sari. Banyak sekali informasi yang berkembang di sini. Ada 14 orang yang dinyatakan hilang pada hari ini dan 5 korban tewas tentunya. Dan ada posko kesehatan dan juga ada pihak BPBD tentunya masih berkoordinasi dengan beberapa masyarakat, baik itu keluarga korban dan berbagai pihak lainnya. Tentunya Togi dan juga pemirsa, mengenai kebakaran ini masih diinvestigasi penyebab dan akibatnya, namun diduga api berasal dari lantai 7 hingga menyulut ke lantai 8 dan juga lantai 9 yang ini berujung pada 6 orang yang dinyatakan tewas, namun 5 diantaranya sudah di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, satunya lagi masih dalam proses evakuasi yang kini masih berlangsung. Togi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Syareza atas informasinya. Selanjutnya kita ke Respori, sudah ada rekan Amrina. Amrina, silakan dengan laporannya. Ya, Togi dan juga pemirsa, hingga kini untuk proses identifikasi dari korban meninggal dunia akibat kebakaran di Glodok Plaza ini masih terus berlangsung di RS Polri Kramat Jati, dan di sini sudah ada dikonfirmasi 5 jenazah dari korban meninggal dunia yang tiba di instalasi kedokteran forensik RS Polri Kramat Jati, di mana 3 diantaranya ini tiba kemarin malam, dan untuk 2 lainnya ini baru saja tiba pada tadi pagi sekira pada pukul 9.45 dan dibawa dari Glodok Plaza ke instalasi kedokteran
Kedokteran Forensik RS Polri Kramat Jati menggunakan 2 ambulans, yakni ambulans dari DVI Polri dan juga ambulans dari BPBD. Nah, untuk saat ini informasi yang kami dapatkan adalah untuk proses identifikasi sudah berlangsung sejak pagi tadi begitu, dan dikarenakan kondisi dari 5 jenazah yang dibawa ke RS Polri Kramat Jati ini memang terbakar dan sulit untuk diketahui dan juga dikenali secara visual langsung, maka untuk proses identifikasi ini tadi sudah dikonfirmasi oleh Kepala Rumah Sakit Brigjen Pol Primaheru akan menggunakan metode pemeriksaan DNA, yakni dengan membandingkan ataupun juga menyocokkan sampel DNA dari korban ataupun juga jenazah dengan sampel DNA dari keluarga yang melaporkan. Dan sepertinya dikarenakan menggunakan pemeriksaan DNA yang membutuhkan ketepatan, maka untuk waktu identifikasi ini akan membutuhkan beberapa hari hingga kemungkinan ada 1 minggu waktu yang dibutuhkan oleh pihak RS Polri Kramat Jati untuk melakukan proses identifikasi ini. Dan dari pihak RS Polri Kramat Jati ini pun juga bekerja sama dengan Inavis lalu juga Puslap Polri untuk bisa melakukan proses identifikasi ini. Sejauh ini telah dikonfirmasi baru ada 1 keluarga dari korban kebakaran di Glodok Plaza yang telah melaporkan dan juga memberikan berkas dan ikut melakukan proses identifikasi untuk mengetahui identitas dari korban ini. Namun memang dari pihak rumah sakit ini mempersilahkan kepada keluarga yang merasa kehilangan untuk melapor ke pihak DVI Polri ataupun juga ke RS Kramat Jati apabila merasa membutuhkan ataupun juga ikut serta dalam proses identifikasi ini. Dan sejauh ini sudah ada 14 orang hilang yang dikonfirmasi belum ditemukan dan juga belum dapat dipastikan apakah 5 jenazah yang berada di instalasi forensik RS Kramat Jati ini merupakan bagian dari 14 orang hilang tersebut begitu. Karena untuk identitasnya masih harus menunggu identifikasi. Memang oleh karena itu proses identifikasi ini sangat penting bagi pihak keluarga dan juga sangat penting untuk mengetahui bagaimana langkah selanjutnya terkait dengan kebakaran ini. Kami pun sampai sekarang masih menunggu begitu sejauh mana progresnya, dan tentunya kita berharap agar proses identifikasi di RS Polri Kramat Jati ini bisa berlangsung dengan aman dan juga cepat karena ditunggu oleh banyak pihak, baik pihak keluarga ataupun juga dari pihak-pihak lainnya. Togi. Baik, terima kasih Amrina Rida atas informasinya melaporkan langsung dari RS Polri Kramat Jati. Dan sebelumnya sudah ada Syahreza Zanski dari Plaza Glodok, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, wisata hanya berdatangi Glodok Plaza. Keluarga salah satu korban kebakaran Glodok Plaza juga mendatangi Rumah Sakit Polri Jakarta. Keluarga menyebut korban sempat berkomunikasi dengan suaminya 30 menit sebelum insiden kebakaran terjadi. Keluarga Ade Aryati, salah satu korban yang dilaporkan hilang dalam kebakaran hebat di Glodok Plaza, mendatangi ruang jenazah RS Polri Kramat Jati guna mencari tahu 3 jenazah korban kebakaran Glodok Plaza yang sudah berada di ruang jenazah RS Polri Kramat Jati. Korban merupakan karyawan di bagian kasir di lokasi terjadinya kebakaran yang pada malam hari atau malam kejadian sedang berada di lokasi. Menurut keluarga, korban masih berkomunikasi dengan suaminya sekitar 30 menit sebelum kejadian. Pasca kejadian, keluarga hanya mendapatkan informasi dari 2 rekan kerja korban bahwa korban terpisah dari 2 rekannya saat berusaha keluar dari lokasi kebakaran. Pihak keluarga pun kini masih terus berusaha mencari tahu keberadaan Ade Aryati dengan mendatangi posko di lokasi kejadian serta mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kita ditelepon sama mertua sekitar pukul 10:30 lah. Kita langsung menuju ke TKP itu sekitar jam 11 lewat atau setengah 12. Kita sempat nyari, kita konfirmasi pihak ke suami sama adek yang udah nyampe duluan di sana. Sempat ketemu dengan rekan-rekan kerjanya? Sempat. Sempat cerita apa mereka gitu Pak? Mereka bercerita sama gitu, kayak misalkan dia sempat bertiga gitu atau berdua bareng, entah di suatu tempat dia berpencar katanya. Oh, berarti sempat melarikan diri sama-sama saat api udah muncul. Ya, sementara itu sejumlah orang lainnya juga mendatangi posko kebakaran yang berada di depan gedung Glodok Plaza Jakarta. Mereka datang untuk melaporkan anggota keluarganya yang hilang pasca kebakaran yang terjadi Rabu malam.
Kebakaran Glodok Plaza di Taman Sari, Jakarta Barat menelan korban jiwa. Bahkan masih ada yang belum ditemukan. Sejumlah orang mendatangi posko kebakaran yang berada di depan gedung Glodok Plaza. Mereka datang untuk melaporkan anggota keluarganya yang hilang pasca kebakaran yang terjadi Rabu malam. Salah satu keluarga korban datang sambil membawa foto putrinya yang bekerja sebagai kasir diskotik. Warga Pademangan ini menantikan putrinya atas nama Ade Ariati yang tidak kembali ke rumah. Dari sini atau sebagai pengunjung itu, Pak? Iya, kerja. Sebagai apa, Pak? Kasir. Sebagai kasir. Terakhir kontak sama keluarga jam berapa itu, Pak? Kalau sama saya sih, apa itu WA-an jam 3-an. Jam 3 sore. Sore, WA doang. Pada saat kejadian nggak nginfoin ke keluarga gitu, Pak? Nggak ada. Karena HP-nya juga nggak aktif. Bapak sendiri sudah melaporkan ke posko ini, Pak? Udah ini udah dibilang kan dari situ namanya juga udah. Atas nama siapa? Ade. Sebelumnya pada Kamis pagi ada 5 orang yang dinyatakan hilang. Namun pada Kamis sore, korban hilang akibat kebakaran ini bertambah menjadi 8 orang. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Orang selebgram asal Jakarta berinisial S diperkosa oleh warga asal Kecamatan Banjar Buleleng, Bali. Korban diperkosa saat sedang melakukan endorse di sebuah villa di kawasan Kecamatan Banjar Buleleng, Bali. Korban berinisial S ini datang ke sebuah villa di Buleleng bersama seorang warga negara asing yang merupakan pacar korban untuk melakukan endorse sebuah villa. Korban mengunjungi air terjun Labuan Kebo yang berada di dekat lokasi villa tersebut untuk melakukan swafoto. Ketika itu korban bertemu dengan pelaku yang merupakan warga lokal berinisial GD 17 tahun saat sedang memancing. Korban pun meminta GD untuk mengambilkan foto dirinya dengan HP milik korban sendiri. Usai beberapa foto diambil, pelaku meminta korban untuk berbalik badan agar bisa difoto dengan pose berbeda. Setelah itu pelaku kemudian membekap korban dari belakang dan memaksa korban untuk bersetubuh dengan nada ancaman. Untuk pelaku saat ini karena dia di bawah umur, sudah dititipkan di Polres Buleleng. Untuk korban sendiri? Untuk korban, karena korban saat ini masih ada tekanan trauma, kemudian terkait korban kesini bersama pacarnya WNA dan saat ini masih ada di seputaran Bali. Korban disetubuh di areal sungai tersebut dengan mengancam akan membunuh korban jika berontak. Kondisi korban saat ini masih dalam pendampingan, sedangkan pelaku yang masih di bawah umur saat ini dititipkan di Mapores Buleleng. Dari Buleleng, Bali, Pande Wisma, iNews melaporkan. Satreskrim Polrestabes Bandung menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengeroyokan dan pengerusakan di Markas Ormas Pemuda Pancasila di Bandung. Polisi masih selidiki motif tersangka melakukan pengerusakan. Sebanyak 5 orang jadi tersangka dalam pengeroyokan dan pengerusakan di Markas Majelis Pimpinan Wilayah Ormas Pemuda Pancasila di Bandung, Jawa Barat. Penangkapan terhadap 5 tersangka dilakukan setelah polisi memeriksa sejumlah saksi, mengamankan barang bukti, dan melihat rekaman CCTV. Menurut polisi, peran kelima tersangka saat melakukan penyerangan berbeda-beda. Kepolisian sendiri masih melakukan pendalaman lebih lanjut terkait motif tersangka melakukan pengeroyokan dan pengerusakan. Jadi sejauh ini sedang dilakukan pendalaman, penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh jajaran Reskrim Polrestabes Bandung. Dan sejauh ini masih didalami terkait dengan motif dari peristiwa tersebut. Jadi sejauh ini masih terus dilakukan pengembangan, tentunya pendalaman terkait dengan motif sebenarnya terjadinya
gesekan antar kedua ormas itu tersebut. Begitu. Selain mengamankan 5 tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa batu, bambu, serta senjata tajam. Sebelumnya, bentrokan terjadi antara Ormas Pemuda Pancasila dengan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIP di markas Majelis Pimpinan Wilayah Ormas Pemuda Pancasila di Jalan BKR Bandung, Jawa Barat, Rabu sore. Akibat bentrokan ini, sejumlah kendaraan roda 4 yang diparkir di depan markas Pemuda Pancasila menjadi hancur. Para tersangka dikenakan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun sampai dengan 7 tahun. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Milana, iNews melaporkan. Polisi mengungkap motif Nanang Gimbal, pembunuh aktor laga Sandi Permana. Pelaku dendam dan sakit hati karena merasa direndahkan oleh korban yang sudah lama berkonflik dengannya. Motif pembunuhan terhadap aktor laga Sandi Permana terungkap. Di hari kejadian Minggu 12 Januari 2025, pelaku Nanang Irawan alias Gimbal sakit hati ketika Sandi melewati rumahnya dengan motor listrik. Sandi menatap Nanang dengan pandangan sinis dan meludah ke arah Nanang. Nanang yang sudah berkonflik lama dengan Sandi gelap mata, mengejar Sandi dan menganiayanya dengan pisau hingga tewas. Disebabkan karena pelaku ataupun tersangka sakit hati karena merasa direndahkan oleh korban dengan cara melihat ke arah tersangka secara sinis, kemudian korban meludah ke arah tersangka. Usai kejadian, Nanang kabur ke Karawang dan bersembunyi di sebuah rumah kosong di Dusun Poris Desa Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya. Ia pun ditangkap polisi pada Rabu 15 Januari 2025 saat makan roti di sebuah warung milik warga. Nanang pun sempat memotong rambutnya yang gimbal agar tidak dikenali. Sebelumnya, Sandi Permana ditemukan tewas bersimbah darah di dekat rumahnya di perumahan Cibarusajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sandi merupakan aktor yang berperan dalam sinetron Misteri Gunung Merapi atau lebih kenal dengan Mak Lampir. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus kekerasan seksual terhadap anak kembali terjadi di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kali ini sebanyak 8 orang pelajar laki-laki yang tinggal di salah satu pondok pesantren di Kota Sampit dicabuli oleh kakak kelasnya sendiri. Atas perbuatan yang telah dilakukan, oknum kakak kelas yang dipercaya oleh pihak sekolah sebagai pengawas adik kelas tersebut kini terpaksa harus berurusan dengan pihak yang berwajib. Pelaku yang kini sudah resmi bersatu sebagai tersangka secara jujur juga telah mengakui perbuatannya terhadap 8 orang adik kelasnya. Kasus ini terungkap setelah seorang korban melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada orang tuanya, hingga langsung melaporkan kejadian ini ke Polres Kota Waringin Timur. Hingga sekarang sudah ada sebanyak 9 orang yang diperiksa pihak Satreskrim Polres Kota Waringin Timur terkait kasus pencabulan ini. Perbuatan cabul ini sendiri dilakukan pelaku sejak bulan Oktober 2024 lalu. Dari modusnya sedikit ada paksaan atau intimidasi dan juga terhadap korban dilakukan rayuan ya, rayu dapat melakukan asusila. Kasus asusila yang melibatkan anak ini masih terus dikembangkan oleh penyidik untuk mencari tahu apakah masih ada kemungkinan ada santri lain yang turut menjadi korban. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital memanggil co-founder Jagat Barry Began terkait maraknya keluhan tentang aplikasi Koin Jagat. Menanggapi hal ini, Koin Jagat akan mengubah fitur berburu koin. Kementerian Komunikasi dan Digital memanggil co-founder Jagat Barry Began untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait tren berburu koin. Komdigi menerima berbagai laporan terkait aktivitas ini dan dampaknya terhadap lingkungan, serta fasilitas umum di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah meminta para pembuat platform digital menciptakan aplikasi yang berdampak positif dan mengedukasi masyarakat.
Pihak pengembang koin Jagat melalui co-foundernya Barry Began menyatakan akan mengubah fitur berburu koin menjadi misi Jagat. Dalam keterangannya, misi Jagat akan mendorong para pengguna untuk melakukan perbaikan ruang publik terlebih dahulu dan tidak ada koin yang bisa diburu dalam aplikasi Jagat. Sebelumnya aplikasi Jagat sempat menimbulkan kontroversi karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Pihak pengembang koin juga menyampaikan permohonan maafnya kepada pihak yang dirugikan. Ya, sementara itu Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz ini menegaskan akan menindak fitur aplikasi koin Jagat jika terbukti membawa dampak negatif bagi warga. Fenomena berburu koin Jagat ini telah terjadi di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali. Koin Jagat disebar di sejumlah tempat seperti di taman kota. Para pemburu koin tak peduli pagi, siang, atau malam, bahkan seakan tak mempedulikan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Hal ini lantaran aplikasi koin Jagat membuat challenge, di mana pengguna bisa menemukan informasi keberadaan koin dengan mengajak teman untuk daftar aplikasi dan mencari koin bersama yang memiliki nilai tukar uang berbeda-beda. Sayangnya, aksi berburu koin ini berdampak pada rusaknya sejumlah fasilitas umum. Tak hanya di sekitar taman, warga juga mencari koin di tepi jalan hingga berjam-jam. Fenomena pencarian koin Jagat ini membahayakan anak-anak dan bisa merusak fasilitas publik. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menegaskan pihaknya akan mengkaji aplikasi tersebut jika bertentangan dengan aturan dan berdampak negatif bagi warga. Maka pihaknya akan menindak aplikasi tersebut. Kita akan pelajari dulu, nanti tentu juga ini di bawah Pak Alex di Dirjen Pengawasan Ruang Digital untuk dipelajari apa sebetulnya aplikasi ini, kerugian seperti apa dampaknya, kemudian juga aturan-aturan mana yang bertentangan dengan undang-undang ataupun aturan yang ada untuk kemudian kita ambil langkah tegas jika ada pelanggaran terhadap peraturan dan juga perundang-undangan yang berlaku. Akibat dampak yang muncul dari aksi berburu koin ini, polisi tak segan untuk memproses hukum apabila ada masyarakat yang merasa dirugikan. Saat ini cukup marak, di berbagai kota ada sekelompok orang yang mencari koin melalui aplikasi atau dari aplikasi Jagat atau koin Jagat. Ini kami mengimbau untuk melakukan kegiatan tersebut dengan baik, ramah lingkungan, tidak merugikan orang lain, tidak merusak, dan lain sebagainya. Ya. Selain itu, jika permainan ini terus meresahkan masyarakat, kepolisian juga akan memanggil pembuat game aplikasi koin Jagat ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sempat viral di media sosial mengenai para pemburu koin Jagat. Permainan menggunakan aplikasi Jagat ini menimbulkan kontroversi karena justru menyebabkan perusakan fasilitas umum. Sebenarnya apa itu koin Jagat? Berikut informasinya untuk Anda. Koin Jagat merupakan fitur dalam aplikasi sosial Jagat. Aplikasi Jagat adalah platform yang memungkinkan penggunanya terhubung dengan keluarga dan sahabat secara real time. Pengguna bisa melacak lokasi dan aktivitas orang terdekatnya. Sementara koin Jagat menjadi salah satu fiturnya. Dalam fitur permainan, pengguna mencari mengumpulkan koin virtual yang tersebar di berbagai lokasi publik. Setiap koin ditemukan bisa ditukar dengan hadiah uang tunai. Koin perunggu menawarkan hadiah Rp300.000 hingga Rp1.000.000. Koin emas dengan hadiah lebih besar. Sayangnya, keseruan fitur di aplikasi Jagat ini justru merugikan. Perburuan koin membuat pemburunya tak memperhatikan lingkungan sekitar. Warga melaporkan akibat aktivitas ini terjadi kerusakan taman hingga fasilitas umum. Makan bergizi gratis digelar perdana di sejumlah sekolah di Merauke, Papua Selatan. Para siswa pun menyambut antusias program karena bisa membantu mereka fokus belajar. Program makan bergizi gratis digelar perdana di 7 sekolah di Merauke, Papua Selatan, Kamis kemarin. Ketujuh sekolah yakni TK Kartika Chandra Kirana Kodim, SD YPPK Budi Mulia, SD YPK Ermasu, SD Impres Serenggu, SMP Negeri Buti,
SMK Negeri 1, dan Pondok Pesantren Al-Munawaroh. Untuk SMK Negeri 1 Merauke, jumlah siswa yang menerima makan bergizi gratis banyak 834 siswa. Dan program dilakukan saat jam istirahat kedua dari jam 11.30 sampai 11.45 dengan durasi 15 menit. Para siswa pun mengaku senang dengan adanya program ini karena selain bisa menghemat uang jajan, juga dapat membantu mereka belajar maksimal. Semoga Pak Presiden dapat rezeki yang baik. Terima kasih juga atas makanan yang Makannya enak ya. Dari rumah sarapan tidak? Tidak. Senang ya? Dapat makan gratis. Sebelumnya kalau ke sekolah bawa jajan kan? Bawa jajan berapa itu biasanya? 10.000. Biasanya jajan di sekolah habis enggak? Biasanya habis ya. Besok mama kasih. Tapi kalau sudah dapat makan bergizi gratis ini nanti bawa jajan lagi enggak? Tidak bawa jajan lagi. Bawa sedikit saja. Oh, sudah dikurangi jajan dari rumah. Pada prinsipnya kami dan pihak sekolah sangat senang dengan program dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden tentang makan bergizi gratis MBG. Siswa kami 834. Tidak semua siswa bisa sarapan di rumah baru ke sekolah. Pertama karena putra daerah ini banyak yang merantau, mereka tinggal di asrama dan mereka juga ada tinggal di bevak-bevak, tentunya mereka tidak bisa makan pagi. Sebelum program digelar, Badan Gizi Nasional telah melakukan uji coba sejak Senin kemarin. Sementara itu, walau batal berkunjung ke Merauke untuk memantau program makan bergizi gratis, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tetap memberikan bantuan terhadap SMK Negeri 1 Merauke berupa sepatu sekolah bagi para siswa, tas, alat tulis, 10 unit sepeda gunung, dan sembako. Dari Merauke, Papua Selatan, Muhammad Syahrir Muslimin, iNews melaporkan. Puluhan siswa SD di Sukoharjo mengalami gejala seperti keracunan makanan usai menyantap minum makan bergizi gratis. Sementara itu, para siswa hanya mengalami rawat jalan. Gejala keracunan seperti mual dan pusing dialami para siswa SD usai menyantap menu makanan bergizi gratis yang dibagikan oleh sekolah. Dugaan sementara penyebab gejala keracunan berasal dari daging ayam. Para siswa mendapatkan penanganan perawatan dan diberi obat dari tim kesehatan Puskesmas Sukoharjo. Sementara Kepala Puskesmas Sukoharjo mengatakan total siswa yang mengalami gejala keracunan ringan berjumlah 40 orang. Namun para siswa hanya mengalami rawat jalan dan sampel makanan seperti ayam, sayur, dan makanan lainnya telah diamankan tim kesehatan untuk diteliti di laboratorium kesehatan. Yang kelas 2 sampai kelas 6. Total ada berapa, Bu? Ada 40 siswa. Puskesmas Sukoharjo terus memantau kesehatan siswa hingga 3 hari ke depan sejak siswa mengalami keracunan. Para siswa juga telah diberi obat untuk mengatasi gejala keracunan. Dari Sukoharjo, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus penggabungan suara pada Pilkada Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan kini memasuki babak baru. Dugaan penggabungan suara yang dilakukan 3 paslon lainnya mengakibatkan jumlah perolehan suara paslon nomor 4 turun drastis, mulai disidangkan di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Dan paslon yang diusung Partai Perindo ini mengharapkan Mahkamah Konstitusi membatalkan keputusan KPU terkait Pilkada Jayawijaya tahun 2024. Dugaan penggelembungan suara secara terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan paslon nomor urut 1 dan 3 kepada paslon nomor urut 2 pada Pilkada Jayawijaya 2024 kini menemui titik terang. Kasus koalisi suara yang dilakukan ugal-ugalan terjadi di 40 distrik ini mulai disidangkan di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Melalui kuasa hukumnya Ismail Maswatu, pasangan calon bupati dan wakil bupati Jayawijaya nomor urut 4 yang diusung Partai Perindo, John Richard Banua, Martir Yogobi, berharap Mahkamah Konstitusi untuk menerima permohonan secara keseluruhan
termasuk mendiskualifikasi pasangan nomor urut 1, 2, dan 3. Membatalkan keputusan KPU tentang penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih Jayawijaya tahun 2024-2029. Selanjutnya memerintahkan kepada KPU untuk mendiskualifikasi pasangan nomor urut 1, 2, dan 3. Pada sidang perdana gugatan hasil Pilkada Jayawijaya 2024 ini, tim hukum pasangan John Martin juga menyampaikan sudah melaporkan dugaan kecurangan yang melibatkan penyelenggara pemilu kepada Bawaslu dan Daerah Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Dari Jakarta, Alin Leman, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, di mana sebanyak 14 orang dinyatakan hilang dalam kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta Barat, dan 6 orang diantaranya dinyatakan tewas. Petugas Gulkarmat DKI Jakarta menemukan 2 jenazah baru dalam kebakaran di Plaza Glodok pada Jumat pagi. Kondisi jasad disebut sudah menyatu dengan puing bangunan dan sulit untuk diidentifikasi. Hingga kini total korban tewas mencapai 6 orang. 3 diantaranya sudah dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk pemeriksaan DNA. Per Jumat pagi, proses pendinginan masih berlanjut bersamaan dengan evakuasi korban. Sementara korban yang dinyatakan hilang adalah sebanyak 14 orang. Tepat di pukul 07 ya, 07 itu anggota rescue penyelamat dari tim pemadam Sudin Jakarta Barat menemukan 2 dengan posisi terpisah. Inilah pentingnya pengalaman ya, insting penilaian dari tim-tim kami itu dengan kejeliannya ya, karena memang saya laporkan kondisi dari jasad ini sudah menyatu dengan puing-puing, jadi sulit dikenali dan akses untuk menuju ke lokasi itu sudah tertimpa baja-baja, jadi udah dalam arti sulit untuk menjangkau itu. Tapi alhamdulillah update-nya dari semalam jam 00 itu 13 lewat jam 00 ada 1 laporan jadi masuk jadi 14. Dari 14 yang dilaporkan masyarakat ini kemarin sudah 4 kita indikasikan ketemu. Kemudian pemirsa, ribuan honorer tenaga kesehatan yang bertugas di sejumlah puskesmas dan RSUD Pandeglang, Banten berunjuk rasa. Mereka menuntut diangkat sebagai karyawan oleh pemerintah Provinsi Banten. Saya sebenarnya sudah lelah, Pak. Bukan waktunya lagi saya begini, Pak. Saya udah mau 20 tahun, Pak. SK awal saya itu 2006 Januari, Pak. Inilah jeritan hati seorang tenaga honorer di Pandeglang, Banten. Ia bersama ribuan honorer tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas dan rumah sakit umum daerah berunjuk rasa di depan kantor Bupati Pandeglang. Mereka menuntut agar diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K penuh waktu. Pandeglang, Pak, sebelum masa jabatannya berakhir, Pak. Angkat kami menjadi P3K, buang waktu, jangan baru waktu. Salah seorang nakes yang telah bekerja 20 tahun menjadi honorer di Puskesmas Cimanggu meminta Bupati Pandeglang agar diangkat menjadi karyawan P3K penuh waktu. Sementara Sekretaris Daerah Pandeglang akan berupaya mendatangi BKN untuk mencari solusi terkait masalah ini. Apa yang saya akan lakukan? Besok kami akan ke BKN. BKN akan ke BKN untuk berkonsultasi menyelesaikan masalah ini. Sebetulnya sudah harus pulang. Kami akan besok berangkat. Jam 5:30 berangkat kami ke BKN. Nanti hasilnya kita akan sampaikan bagaimana kita skemanya dan solusinya. Total ada ribuan nakes yang berunjuk rasa dan menyampaikan aspirasinya. Mereka mengancam akan terus menggelar aksi hingga tuntutan mereka ditindaklanjuti. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.